Besok kalau semua negara tutup impor, mati kita Pak. Mati kita. Kesehatan orang gak peduli, tapi kalau lapar, orang pasti bisa melakukan apa saja. Dan negara hari ini tidak hadir untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. Buktinya anggaran saja kecil kok. Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan? Gak penting jalan. Kita mau bangun, bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk krisis pangan ini. Baru aja harga baru aja minyak goreng langka aja udah setengah mati. Padahal nggak semua makanan digoreng. Tapi kalau beras, biar orang Maluku Utara, Papua Barat yang biasa makan sagu dan kalau orang bilang sana singkong itu kasbi, makan nasi kok. Hari ini mindset kita bagaimana untuk bisa mengalihkan orang yang sudah biasa makan beras dialihkan makan papeda, sagu, makan singkong. Jangan Pak, siap-siap aja. Kita ini dolar sudah naik 15.600, 15.600 Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Karena kita sudah berada di penghujung tahun 2022 dan juga kita tahu persis bagaimana keadaan negara dan situasi kita, COVID naik lagi. Whatever is it, kita harus prepare. Setiap kali rapat bersama dengan Kementerian Pertanian dan dihadiri juga di situ ada Bulog, PIAC, terus juga ada RNI dan jajarannya. Kita selalu menyampaikan apa persiapan bangsa Indonesia ini tentang ketahanan pangan. 11 komoditi pangan yang sudah ditetapkan, hampir 60% kita impor. Bagaimana? Jadi to be honest aja pimpinan, kita memiliki komoditi-komoditi andalan di berbagai provinsi. Kami Komisi 4 selalu menyampaikan kepada Kementerian Pertanian sebagai hulu dari pangan kita yang ada untuk di Indonesia, bagaimana mempersiapkan atau bagaimana untuk para petani yang betul-betul langsung yang ada di bergerak padi misalkan, untuk sagu misalkan, jagung misalkan, kita beralih lagi ke sorghum misalkan. Provinsi mana aja yang bisa melakukan hal ini? Fokus. Mohon maaf Pak Arief, saya mau sampaikan kehadiran Bapak sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, apakah bisa menjawab PR ini? Untuk masalah anggaran tadi sempat disinggung, masih kurang untuk beberapa kebutuhan. Tapi saya heran dengan bangsa dan negara ini. Kita punya Bulog, kita punya RNI, ID Food, Berdikari, kita punya pertanian. Tapi hadir lagi di sini dibentuk Badan Pangan Nasional ini untuk apa? Mencari solusi kah? Hadir untuk mau mengetahui data pangan kita kah? Karena mohon maaf Pak, saya agak sedikit heran. Kemarin kita berbicara RDP bersama dengan pertanian. Pertanian menyampaikan bahwa ada stok cadangan beras kita. Katanya ketua bilang dari langit. Kalau saya bilang itu halusinasi Pak.
Jangan ambil remeh barang ini. Pak, hidup kita 267 juta jiwa yang ada di negara ini, baik kaya atau miskin, ada di tangan bapak-bapak semua. Kalau ke depan, jangan lagi hitungan. Tadi Pak Dirut Bulog menyampaikan 1 bulan aja kita nggak punya stok. Per bulan kita 2,5 juta ton konsumsi. Sementara kita nggak punya ini. Besok kalau semua negara tutup import, mati kita Pak. Mati kita. Jangan salah Pak. Kalau yang lain-lain semua orang akan peduli. Tapi kalau perut, kesehatan orang gak peduli. Tapi kalau lapar, orang pasti bisa melakukan apa saja. Ziarah di mana-mana. Tapi orang merasa ini, Pak, saya kemarin pergi ke negara lain. Saya melihat situasi negara. Saya bilang, saya sepanjang jalan itu berdoa. Mudah-mudahan Indonesia gak hadapi ini. Susah Pak. Sangat susah Pak. Bagaimana anak-anak mereka sampai mengemis, sampai tidur di jalanan. Saya nggak mau bangsa saya seperti ini. Saya bilang sesusah-susah apapun, tapi kita masih bisa makan. Kita masih bisa minum. Tapi orang di negara sana Pak, makan aja susah Pak. Minum aja susah. Jangan Pak. Kita mau bicara tentang regulasi. Untuk apa regulasi ini kalau kita nggak punya hati dan niat yang bersih? Saya sampaikan itu kepada Pak Menteri Pertanian. Saya bilang jangan main-main, saya bilang. Dan negara hari ini tidak hadir untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. Buktinya anggaran saja kecil kok. Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan? Gak penting jalan. Kita mau bangun. Bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk krisis pangan ini? Orang anggaran aja masih 15 triliun. Dari APBN hampir 8.000 triliun. Berapa? 0, berapa persen untuk perut kita ini? Saya pikir kita harus bersama-sama. Saya pikir harus kita hadir. Saya sampaikan juga Pak Buas ke Menko. Saya bilang Pak, harus bisa pikirkan keadaan kita saat ini. Saya bilang, kemarin setelah rapat sama Bulog, hasil dari 8.800 itu Pak. Saya bilang harus, Bulog harus diberikan kewenangan untuk bisa menyerap, untuk ketersediaan beras kita. Saya bilang begitu Pak. Karena apa? Karena kami turun di lapangan. Kami tanya, Bulog ini punya stok berapa? Mereka bilang, nggak ada. Bagaimana ceritanya? Baru aja harga, baru aja minyak goreng langka aja udah setengah mati. Padahal nggak semua makanan digoreng. Tapi kalau beras, biar orang Maluku Utara, Papua Barat yang biasa makan sagu dan kalau orang bilang sana singkong itu kasbi, makan nasi kok. Saya bilang, hari ini mindset kita bagaimana untuk bisa mengalihkan orang yang sudah biasa makan beras, dialihkan makan papeda, sagu, makan singkong. Jangan Pak. Saya tadi sudah catat halaman per halaman yang sudah dijelaskan oleh Pak Arief. Saya juga ambil quote yang dari Pak Dirut Bulog, mau ngambil pembelian secara komersial tapi barang terbatas. Secara komersial aja barang terbatas. Pak, saya tadi Bapak bilang itu, saya langsung balik ke belakang. Siap-siap aja kita. Saya kasih tahu teman-teman di belakang. Saya bilang siap-siap aja. Kita ini krisis pangan. Dolar sudah naik 15.600.
15.600 Pak. Kita krisis tahun 98, harga berapa dolar? Ingat, jangan, Komisi 4 sudah mengingatkan rapat presiden sampaikan kita akan mengalami krisis pangan, tapi nggak ada juga nih konsekuensi. Langkah konkretnya seperti apa? Mohon maaf Pak, saya berharap setelah G20 pertemuan ini tidak hanya bicara soal perang, tidak berbicara soal ekonomi, tapi bagaimana berbicara tentang pangan. Kalau seandainya pulang dari sini masing-masing negaranya itu krisis dan tutup pintu import buat kita, ya marilah kita pulang dan urus diri masing-masing. Memang harus begitu Pak. Siapa yang bertahan hidup, dia yang punya kelebihan dan diberikan kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lebih lama. Kalau yang lain, ya mohon maaf. Tapi kita harus pikir, kita mau digaji, kalau rakyat biasa bagaimana? Itu saja Pak. Karena waktu sudah mau jam 1, kita berbicara pangan juga, karena itu kan makan juga ini penting Pak. Itu aja pimpinan. Karena makan dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ini lebih penting daripada segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.